Saudara-saudara, Kira Channel pagi ini akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu mengapa Rasul Petrus datang ke Roma. Ini pertanyaan dari seseorang kepada Katolikitas. Kita akan ambil dari katolikitas.org. Steph dan Ingrid yang terhormat, maju terus untuk website Katolikitas. Semoga Katolikitas tetap eksis dan dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Saya ingin menanyakan tentang mengapa Santo Petrus datang ke Roma. Bukankah Santo Petrus sebelumnya tinggal di Yerusalem? Dan bukti apakah yang menunjukkan bahwa Petrus adalah paus pertama? Terima kasih. Jawaban. Terima kasih atas dukungannya untuk Katolikitas. Saya juga berharap bahwa Katolikitas dapat berguna bagi banyak orang. Mari kita melihat pertanyaan dari Joseph. Untuk saat ini saya hanya dapat memberikan jawaban yang singkat. Namun di kemudian hari Katolikitas akan membuat artikel tersendiri tentang topik infallibility dan Rasul Petrus sebagai paus pertama. Apakah bukti bahwa Petrus datang ke Roma? 1. Bukti dari kitab suci. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. 1 Petrus 5:13. Dari surat 1 Petrus ini kita tahu bahwa Petrus berada di Babylon yang pada waktu itu menulis surat. 2. Babylon adalah nama lain dari kota Roma. Kita dapat melihat di kitab Wahyu, di mana para malaikat mengatakan sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu. Dan lebih lanjut dikatakan sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi bagi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. 3. Bahwa Babylon digunakan dalam 1 Petrus 5:13 merujuk pada Roma yang diteguhkan oleh Santo Clemens dari Alexandria, seperti yang ditulis oleh Eusebius. Dia juga mengatakan bahwa Petrus menyebut Markus dalam surat yang pertama, dan bahwa dia menuliskannya di Roma yang digambar sebagai Babylon dalam perkataan dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. 2. Bukti dari Bapak Gereja. 1. Santo Irenaeus mengatakan bahwa Matius menulis surat ketika Petrus dan Paulus mewartakan di Roma dan meletakkan pondasi gereja. Kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa Linus adalah penerus dari Petrus atau sebagai paus yang kedua, dilanjutkan oleh Anakletus dan kemudian Clement dari Roma. Satu Clement dari Alexandria menuliskan ketika Petrus berkhotbah tentang firman Tuhan secara publik di Roma dan menentang kabar gembira oleh Roh Kudus, dan banyak orang yang hadir meminta Markus yang telah menjadi pengikutnya dan telah mengingat apa yang dikatakan oleh Petrus harus menuliskan apa yang telah diwartakan. 3. Eusebius, History of the Church, mengatakan telah tercatat bahwa Paulus telah dihukum penggal di Roma, dan demikian juga Petrus telah disalibkan dalam pemerintahan Kaisar Nero. Petrus disalibkan juga sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 21:18. 4. Dan masih begitu banyak lagi bukti-bukti dari tulisan bab gereja yang mengatakan bahwa Petrus datang ke Roma, mewartakan Kristus dan meninggal di Roma. Saya merasa bahwa akan sangat sulit untuk menyangkal hal ini, karena begitu banyak bukti-bukti sejarah yang mendukung bahwa Petrus meninggal di Roma. Dari bukti-bukti di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Santo Petrus memang datang ke Roma dan meninggal di Roma. Kalau ditanya mengapa Petrus datang ke Roma, saya percaya bahwa
Petrus sebagai rasul yang percaya oleh Yesus Kristus sebagai batu karang di mana gereja didirikan di atasnya, dan dinubuatkan oleh Yesus sendiri bahwa dia akan memuliakan Allah dengan kematiannya. Maka Roh Kudus sendiri akan menuntut Petrus untuk memberitakan kebenaran Kristus ke pusat dunia pada waktu itu, yaitu Roma. Dengan demikian banyak orang dari segala bangsa dapat mendengarkan kebenaran Kristus, sehingga Santo Petrus sendiri memenuhi apa yang difirmankan oleh Yesus Kristus untuk memberitakan kebenaran ke seluruh dunia, ke segala bangsa. Dan melalui karya Roh Kudus inilah dunia menyaksikan bahwa janji Tuhan yang melindungi gereja sampai akhir zaman terpenuhi dengan adanya Paus yang menjadi uskup Roma sekaligus gembala seluruh umat Katolik sedunia, yang dimulai dari Rasul Petrus sampai saat ini Paus Benediktus 16 sampai Paus dan sampai akhir zaman. B. Apakah buktinya bahwa Petrus adalah Paus pertama? 1. Buku sejarah dari Kitab Suci. Bukti dari Kitab Suci. Yesus mendirikan gereja di atas batu karang, yaitu Petrus, di mana Yesus juga mempercayakan pembalaan kawanan umat beriman kepada Petrus. Sebelum sengsaranya, Yesus yang sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia, mendoakan Petrus agar nantinya setelah Paus insaf, Petrus insaf, ia dapat menguatkan iman para rasul lain. 2. Petrus senantiasa disebutkan yang pertama kali beberapa ayat dari Alkitab. Petrus disebutkan 116 kali di Injil, dan Yohanes 30 kali, dan penggabungan Injil dan Kisah para Rasul menyebut Petrus 171 kali, Yohanes 46 kali, dan masih begitu banyak lagi yang menceritakan tentang keutamaan Rasul Petrus dibanding yang lain. Nanti dalam tulis sendiri saya akan mencoba untuk melengkapinya. 2. Bukti dari Bapak Gereja. Santo Irenaeus Agienselenis memberikan urutan dari uskup Roma, yaitu Petrus, Linus, Anakletus, dan kemudian Clement dari Roma. Santo Ambrose dari Milan mengatakan, Kristus telah mengatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Apakah kemudian dia tidak menguatkan iman dari orang itu yang bertindak dengan keunggulan otoritasnya? Dia telah memberikan kerajaan. Dia telah memanggil batu karang. Dengan demikian menyatakan bahwa dia menjadi pondasi bagi gereja. 3. Santo Jerome mengatakan, tetapi engkau akan berkata gereja telah didirikan atas batu Petrus. Baik, satu dari 12 rasul telah dipilih untuk menjadi pemimpin mereka, sehingga mengambil semua kemungkinan perpecahan. 4. Dan masih begitu banyak bapak gereja yang memberikan kesaksian akan keutamaan Petrus di antara para murid yang lain. Keutamaan tersebut bukan karena Petrus lebih baik dari yang lain, namun karena Yesus sendiri yang memilihnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada menjawab pertanyaan. Mari kita bersama-sama bersyukur atas anugerah Bapak Paus, seorang yang dipercayakan oleh Kristus untuk memimpin seluruh umat beriman dalam kesatuan, sehingga seluruh umat beriman dapat sampai kepada tujuan akhir, surga. Terima kasih.